Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Wiraksono dengan NIM 212410335. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman kuliah tamu yang pada saya hadiri pada hari Kamis untuk memenuhi nilai pada matkul paralel komputer komputer computing B. Langsung aja masuk ke pada rangkuman yang pertama. Nah, pada rangkuman yang pertama ini Dr. Andreas Runsiak ini menjelaskan apa yang harus menjadi tujuan untuk sebagai pengusaha. Yang pertama yang saya rangkum yaitu yang pertama ada mendengarkan pelanggan, kemudian ada fokus pada pencapaian nilai dari produk yang kita buat, kemudian membentuk hipotesis dan mengujinya, kemudian membuat keputusan berdasarkan data bukan dari sensitivitas. Jadi keputusan itu yang kita catat, yang kita alami, atau yang kita masukkan ke dalam data itu. Jadi bukan sekedar dari perasaan saja. Kemudian yang selanjutnya ada temukan proporsi nilai yang luar biasa dengan membangun ekosistem pada perusahaan kita sendiri. Kemudian ada strategi fokus pada kepemimpinan kualitas bukan kepemimpinan harga. Jadi kita pada apa yang Prof jelaskan ini, eh, kita harus membuat produk kita itu memiliki kualitas yang baik. Jadi bukan dengan semena-mena dengan harga yang harga yang terjangkau, tapi kualitasnya itu tuh tidak bagus. Jadi kita harus membuat barang yang kita buat itu menjadi kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi itu dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada meningkatkan pendapatan sebelum meminimalkan biaya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita buat. Jadi kita tidak bisa semena-mena misalnya harganya itu apa harga barang itu jelek kemudian kita beli harga tinggi karena kita program baru, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus membuat produk sesuai dengan apa yang membuat harga produk sesuai dengan apa yang kita bikin. Kemudian selanjutnya eh, kesalahan umum pada pengusaha. Yang pertama itu menanyakan pelanggan terlambat atau tidak sama sekali. Kemudian ada tidak mendengarkan pelanggan. Kemudian eh, kemudian ada jangan menyelesaikan produk sebelum Anda menjualnya. Kemudian diskon terlalu tinggi, ya itu sangat berbahaya. Diskon terlalu tinggi dapat menyebabkan perusahaan kita bangkrut ya. Kemudian keluarga dan teman sebagai pengguna utama. Kemudian tidak ada posisi pelanggan yang sangat strategis, yaitu miss penggandanya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa rangkuman pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa kemarin. Yang pertama ada bagaimana jika Anda kehilangan motivasi untuk membangun sebuah startup. Kemudian beliau menjawab mendengarkan umpan balik dari klien. Kemudian kehilangan motivasi itu normal, tapi umpan balik positif dan teman baik di startup adalah bahan bakar yang motivasi yang bagus untuk membantu. Kemudian ada yang bertanya lagi, bagaimana jika startup saya gagal? Jangan kecewa. Kemudian dia menjawab, jangan kecewa, tetapi anggap itu sebagai pengalaman dan belajarlah untuk pindah ke jalan lain untuk menemukan jalan baru. Selalu utamakan kualitas sebelum kuantitas. Untuk mendapatkan umpan balik positif dari pelanggan, menggunakan kuantitas untuk menaikkan kualitas bukanlah cara yang baik untuk menumbuhkan startup. Kemudian selanjutnya selesai. Kalau bagi saya untuk membuat perusahaan, mungkin saya ingin membuat perusahaan yang bergerak di bidang eh, lebih ke arah kayak bangunan, toko bangunan itu menurut saya lebih baik karena eh, di sekitar rumah saya banyak toko bangunan, jadi saya sering melihat toko bangunan itu seperti apa. Jadi saya ingin membuat toko bangunan yang bergerak di industri online. Jadi toko bangunan itu tidak tidak hanya dikirim antar kecamatan, itu kan kayak terlalu dekat. Kalau bisa saya bisa mengirim, bisa sampai ekspor impor, itu kan terlihat keren gitu. Itu mungkin harapan yang saya bisa bangun di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.